Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mei bercerita, pernahkah kalian melihat seseorang yang datang dengan niat tulus namun justru dihina di depan banyak orang? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya seorang ibu dipermalukan dan dihina di hari pernikahan anaknya sendiri? Suasana megah menyelimuti gedung pernikahan milik keluarga Kepala Desa Darmadi. Lampu kristal berkilau di langit-langit ruangan, musik lembut mengalun mengiringi langkah para tamu yang berpakaian serba mewah. Semua terlihat bahagia menyambut pernikahan putri kepala desa dengan seorang pria sederhana bernama Raffi. Namun dari arah pintu belakang, seorang wanita tua berjalan perlahan. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh, jilbabnya pudar, dan sandalnya sudah usang. Beberapa tamu langsung menatap sinis ke arahnya. "Itu siapa? Gelandangannya?" bisik seorang tamu sambil menutup mulutnya. Yang lain menimpali pelan, "Ngapain datang ke sini? Ini pesta orang kaya, bukan tempat orang seperti itu." Wanita tua itu hanya tersenyum lirih. Ia adalah Bu Lastri, ibu kandung dari Raffi, pengantin pria. Ia datang bukan untuk menumpang kemewahan, melainkan untuk menyaksikan hari paling berharga dalam hidup anak satu-satunya yang telah ia besarkan dengan air mata dan kerja keras. Langkahnya terhenti di depan pintu gedung. Petugas keamanan menatapnya dengan curiga. "Maaf Bu, tamu undangan lewat pintu depan." Dengan suara pelan, Bu Lastri menjawab, "Aku ibunya Raffi." Satpam itu tampak ragu, tapi akhirnya mempersilakan masuk. Meski begitu, tatapan sinis dari tamu-tamu seakan menampar harga dirinya. Begitu Bu Lastri melangkah ke dalam, suasana mendadak berubah hening. Musik berhenti sesaat. Semua mata menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Termasuk mata Nadia, calon menantunya yang kini duduk anggun di pelaminan dengan kebaya putih mengilap. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi kaku dan tidak nyaman. Sementara Bu Lastri terus berjalan pelan menuju pelaminan, di setiap langkahnya ia mendengar bisikan, ejekan, dan tawa kecil yang berusaha disembunyikan. Tapi ia tetap menunduk, membawa hatinya yang tulus dan doa yang tak pernah padam untuk kebahagiaan anaknya. Langkah demi langkah, Bu Lastri terus maju menuju pelaminan. Wajahnya penuh harap, meski dari segala arah ia mendengar tawa kecil dan cibiran halus yang menusuk hatinya. Kasihan banget ibunya, datang ke acara mewah begini pakai baju lusuh. Ucap seorang wanita muda yang duduk di barisan depan. Yang lain menimpali pelan. "Benar, masa pengantin pria punya ibu seperti itu, memalukan sekali." Namun Bu Lastri tak menggubris. Dalam hatinya, ia hanya ingin memeluk anaknya dan mengucap restu, sebagaimana tugas seorang ibu di hari bahagia putranya. Di pelaminan, Nadia yang duduk anggun dengan kebaya putih berkilau mulai gelisah. Ia berbisik pada ibunya yang duduk di samping. "Ma, itu benar ibunya Raffi? Astaga, lihat penampilannya, lusuh sekali." Ibunya menatap ragu dan menjawab lirih, "Tenang, Nak, jangan buat heboh. Ini hari bahagia, tahan perasaanmu." Tapi Nadia menatap tajam ke arah Bu Lastri. Tatapannya penuh gengsi dan rasa tidak suka. Ketika Bu Lastri akhirnya tiba di depan pelaminan, ia menunduk hormat. Dengan suara lembut dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Selamat ya, Nak, semoga pernikahan kalian penuh berkah dan kebahagiaan." Namun, bukannya menjawab dengan sopan, Nadia justru menatap dari ujung kepala sampai kaki. "Ibu datang dari mana? Kenapa pakaiannya seperti itu?" "Ini acara resmi, Bu," ucapnya dengan nada dingin. Suara Nadia cukup keras hingga beberapa tamu menoleh. Beberapa menahan senyum, sebagian lagi berbisik tak nyaman. Raffi yang duduk di sisi Nadia menunduk. Wajahnya tegang, hatinya bergetar mendengar nada bicara calon istrinya. "Ibu hanya ingin melihat anak ibu menikah, Nak," jawab Bu Lastri pelan, mencoba tersenyum meski hatinya perih. Tapi Nadia justru berbisik tajam kepada Raffi, "Kalau aku tahu ibumu seperti ini, mungkin aku akan pikir-pikir lagi menikah denganmu."
Raffi menatap Nadia terkejut. Kata-kata itu terasa seperti belati menusuk dadanya. Ia menggenggam tangan ibunya pelan, namun tatapan tamu-tamu membuatnya terdiam. Sementara itu, Bu Lastri masih berdiri dengan senyum yang dipaksakan. Di matanya, ada sedih yang dalam, tapi juga keteguhan yang tak bisa digambarkan. Ia tak tahu, penghinaan yang lebih besar akan segera menimpanya di depan semua orang. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu di barisan belakang. Suara bisikan mereka seperti racun yang menusuk telinga. Nadia yang sejak tadi menahan gengsi kini kehilangan kesabaran. Ia berdiri dari pelaminan, wajahnya menegang. "Maaf ya, Bu," ucapnya dengan suara lantang. "Tapi di keluarga kami, penampilan itu penting. Saya malu kalau nanti ada foto pernikahan dengan orang berpakaian seperti ini." Suasana mendadak hening. Semua tamu menoleh, bahkan musik pernikahan pun berhenti. Raffi menatap Nadia dengan kaget. "Nadia, kenapa bicaramu seperti itu?" Namun Nadia tak mengindahkan. Ia melangkah satu langkah mendekat ke arah Bu Lastri, pandangannya dingin. "Kalau ibu datang untuk membuat heboh, tolong pergi saja. Ini hari bahagia kami, bukan tempat orang berpakaian seperti pengemis." Beberapa tamu menutup mulutnya, pura-pura kaget, tapi tak sedikit yang menahan tawa kecil di balik tangan. Bu Lastri menunduk, suaranya bergetar. "Nak, ibu tak datang untuk membuat malu siapapun. Ibu hanya ingin memberi restu pada kalian." Namun kata-kata lembut itu justru dibalas dengan nada tinggi. "Restu? Ibu pikir restu seperti itu pantas didengar di pesta besar ini?" Nadia menatap dengan pandangan menghina. "Kalau ibu ingin datang, seharusnya tahu diri. Ganti pakaian dulu, jangan buat orang malu." Air mata jatuh di pipi Bu Lastri. Ia mencoba menahan perasaan, tapi hatinya hancur melihat calon menantunya yang tak punya sedikit pun rasa hormat. Raffi yang tak tahan lagi akhirnya berdiri. "Cukup Nadia, jangan bicara seperti itu. Dia ibuku." Namun Nadia justru mendorong tangan Bu Lastri yang berusaha menyentuhnya. "Sudah Bu, jangan sentuh saya jijik." Tepat setelah kalimat itu keluar, suasana menjadi beku. Semua mata menyaksikan bagaimana tangan Nadia melayang dan menampar wajah Bu Lastri dengan keras. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan, membuat setiap orang terdiam kaku. Bu Lastri menunduk, memegang pipinya yang mulai memerah. Tangisnya tak lagi bisa ditahan. Raffi mematung, matanya membulat tak percaya. "Nadia, kau baru saja menampar ibuku di depan semua orang." Beberapa tamu berdiri, sebagian menunduk malu, sebagian lain berbisik pelan. Namun Nadia justru menegakkan kepala, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Saya hanya ingin menjaga martabat keluarga saya. Maaf kalau itu menyinggungmu, Raffi." Kata-kata itu membuat suasana makin panas. Dalam diam yang menegangkan, hanya isak tangis Bu Lastri yang terdengar jelas, memecah keheningan pesta yang semula megah, kini berubah menjadi panggung penghinaan. Ruangan yang semula riuh kini berubah hening. Semua mata tertuju pada Bu Lastri yang masih menunduk dengan pipi memerah dan air mata yang terus menetes. Di tangannya, gemetar tak berhenti, sementara Raffi berdiri di samping pelaminan dengan wajah pucat dan napas memburu. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Nadia, kau baru saja menampar ibuku di depan semua orang." Nada suaranya membuat semua tamu tersentak. Nadia, yang masih berdiri angkuh, menatap Raffi tanpa rasa bersalah. "Aku hanya menegur orang yang tidak tahu tempat. Kau lihat sendiri, Raff. Dia datang ke pesta kita dengan pakaian seperti itu. Aku malu." Raffi menggertakkan gigi, menahan emosi yang sudah di ujung batas. "Dia ibuku, Nadia. Ibu yang membesarkanku seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Ibu yang berdoa setiap malam agar aku bisa bahagia di hari ini." Suara Raffi bergetar, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung luka mendalam. Nadia menatap dengan nada merendahkan.
Aku tidak peduli siapa dia. Aku hanya ingin pernikahan ini berjalan sempurna. Dan kalau ibumu tidak bisa menghormati acara keluarga kami, lebih baik dia tidak usah datang. Ucapan itu seperti petir yang menyambar dada Raffi. Ia melangkah mendekat, menatap calon istrinya dengan sorot mata yang tajam dan kecewa. Kalau kau tidak bisa menghormati ibuku, maka pernikahan ini, aku batalkan sekarang juga. Sontak seluruh tamu berdiri dari kursinya. Suara riuh rendah mulai terdengar. Kepala Desa Darmadi, ayah Nadia, segera bangkit dari tempat duduknya, wajahnya merah padam. Raffi, apa kamu sadar apa yang kamu katakan di depan semua orang? Namun Raffi menjawab tegas, suaranya bergetar tapi mantap. Saya sadar, Pak. Saya sadar betul. Tidak ada artinya pesta megah, gaun mahal, atau kemewahan kalau di dalamnya tidak ada rasa hormat untuk seorang ibu. Lebih baik saya kehilangan calon istri daripada kehilangan surga saya. Suasana menjadi beku. Semua orang diam, hanya terdengar isak tangis pelan dari beberapa tamu wanita yang tersentuh. Bu Lastri menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, bibirnya bergetar pelan. Nak, jangan bicara begitu di hari bahagiamu. Namun Raffi menggenggam tangan ibunya erat. Ibu, tidak ada kebahagiaan jika hati ibu terluka. Aku tidak bisa berdiri di sini sementara orang yang kucintai mempermalukanmu. Raffi kemudian melepaskan mahkota pengantin dari kepalanya dan menaruhnya di atas meja pelaminan. Aku tidak akan menikah dengan orang yang menampar ibuku, seberapapun cantik dan berharganya dia. Satu persatu tamu menunduk, tak sanggup menatap adegan itu. Nadia terpaku, wajahnya memucat, tidak menyangka Raffi benar-benar membatalkan pernikahan mereka di hadapan semua orang. Isak tangis mulai terdengar lagi, tapi kali ini bukan karena haru, melainkan karena penyesalan dan rasa malu yang menyelimuti seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju pada Bu Lastri. Ia masih berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar namun matanya perlahan menatap ke depan dengan tatapan tenang. Dalam keheningan itu, ia mengusap air matanya, lalu berkata dengan suara lembut namun jelas terdengar di seluruh ruangan. Cukup, Nak. Sudah cukup. Ibu tak ingin acara ini semakin rusak. Ibu hanya ingin tahu, seperti apa calon menantu ibu yang sesungguhnya. Suara Bu Lastri membuat ruangan yang bising mendadak sunyi. Bahkan musik yang semula mengalun pun berhenti total. Nadia menatapnya bingung. Apa maksud ibu berkata seperti itu? Tanyanya pelan, suaranya kini terdengar ragu. Bu Lastri menatap Nadia lekat-lekat, lalu tersenyum samar. Aku memang datang dengan pakaian lusuh, dan memang terlihat miskin. Tapi semua ini hanya ujian. Nak, aku ingin tahu apakah kau mencintai Raffi karena hatinya, atau karena hartanya. Suara bisik-bisik langsung terdengar di antara para tamu. Beberapa orang saling berpandangan, sebagian lainnya menutup mulut menahan terkejut. Bu Lastri kemudian membuka tas kecil yang ia bawa sejak tadi. Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna emas dan selembar dokumen perusahaan yang rapi terlipat. Aku Lastri Handayani, ucapnya mantap. Pemilik PT Lestari Jaya, perusahaan ekspor hasil bumi yang berdiri di 3 provinsi. Aku juga pemegang saham terbesar di 2 pabrik pengolahan hasil tani di daerah ini. Sekali lagi, semua terdiam. Beberapa tamu yang tadi menertawakan Bu Lastri kini menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya. Kepala Desa Darmadi sendiri tertegun, wajahnya berubah pucat. Apa? Ibu yang memiliki perusahaan itu? Tanyanya gugup. Bu Lastri mengangguk perlahan. Benar, Pak. Tapi aku tidak pernah mengumbar siapa diriku. Aku ingin melihat apakah calon menantu anakku bisa menghormati orang tanpa harus melihat hartanya. Nadia kini tampak terkejut, wajahnya memucat seketika. Ibu, saya tidak tahu kalau ibu. Bu Lastri memotong lembut. Kalau ibu hanyalah orang miskin, apakah kau akan tetap menampar ibu seperti tadi? Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam, matanya berkaca-kaca.
Tamu-tamu yang hadir pun menunduk, merasa malu atas cibiran mereka sendiri beberapa menit lalu. Raffi hanya bisa memegang tangan ibunya dengan erat, matanya berkaca-kaca penuh haru. Suasana yang semula dingin kini berubah menjadi tegang. Tak ada yang berani bersuara. Sementara Bu Lastri menatap sekeliling dan berkata, "Hari ini, semua sudah ibu lihat dengan mata kepala sendiri. Siapa yang benar-benar berhati tulus, dan siapa yang hanya mencintai kemewahan." Kata-katanya menggema pelan di seluruh ruangan, membawa rasa malu dan penyesalan yang menyesakkan dada bagi siapapun yang mendengarnya. Tangis mulai terdengar di tengah ruangan yang kini senyap. Nadia yang tadi berdiri tegak dengan penuh gengsi kini perlahan berlutut di hadapan Bu Lastri. Air matanya menetes deras membasahi lantai marmer yang dingin. "Ibu, maafkan saya tidak tahu siapa ibu sebenarnya. Saya salah, saya hilaf," ucapnya lirih, suaranya bergetar penuh sesal. Bu Lastri menatapnya dalam diam. Wajahnya teduh, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam. "Ibu tidak marah, Nak. Ibu hanya kecewa," katanya pelan. "Bukan karena kau menampar ibu, tapi karena kau menampar nilai hormat dan adab yang seharusnya dijaga oleh seorang anak muda." Nadia menunduk semakin dalam, bahunya bergetar menahan tangis. Saya benar-benar tidak bermaksud jahat, Bu. Saya hanya takut malu di depan tamu. Saya hanya ingin semuanya terlihat sempurna," isaknya. Bu Lastri menghela napas panjang, lalu menatap ke arah tamu yang mulai menitikkan air mata. "Kesempurnaan bukan dari pakaian atau harta, Nak. Kesempurnaan datang dari hati yang tulus dan sopan santun yang tidak lekang meski di tengah kemewahan." Suara Bu Lastri menggema lembut, tapi terasa menampar kesadaran banyak orang di ruangan itu. Kepala Desa Darmadi menunduk dalam-dalam, merasa malu atas sikap putrinya. "Nyonya Lastri, saya mohon maaf atas sikap anak saya. Kami tidak tahu, sungguh tidak tahu," katanya dengan suara serak. Namun Bu Lastri hanya tersenyum tipis. "Tidak perlu meminta maaf, Pak. Semua sudah terjadi. Tapi semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Raffi yang sejak tadi berdiri di samping ibunya memeluk sang ibu dengan erat. "Ibu, maafkan aku juga. Aku tidak bisa melindungi ibu sejak awal." Bu Lastri membelai kepala anaknya lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah cukup bahagia karena kau berani membela ibu. Itulah bukti cinta sejati seorang anak." Nadia masih menangis, wajahnya sembab. "Bu, tolong beri saya kesempatan kedua. Saya berjanji tidak akan mengulangi semua ini." Bu Lastri menatapnya dalam, lalu menggeleng perlahan. "Maaf, Nak. Ibu sudah melihat cukup banyak hari ini. Cinta tanpa rasa hormat hanya akan membawa luka di masa depan, bukan kebahagiaan." Kata-kata itu membuat Nadia terisak semakin keras. Sementara tamu-tamu di ruangan itu terdiam, merasa seperti menyaksikan kebijaksanaan seorang ibu yang tulus namun tegas. Hening kembali menyelimuti ruangan, hanya terdengar tangis lembut dan suara langkah kecil yang mulai menjauh. Udara di dalam gedung terasa berat. Musik yang semula mengalun indah kini terdiam sepenuhnya. Semua tamu menunduk dalam, tak seorang pun berani bersuara. Hanya langkah pelan Bu Lastri yang terdengar, menyusuri lantai marmer menuju pintu keluar dengan tenang. Raffi berjalan di sampingnya, menggenggam tangan ibunya erat. Wajahnya tegas, namun matanya berkaca-kaca. "Ibu, ayo kita pulang." Tidak perlu menjelaskan apapun lagi kepada mereka, ucapnya pelan namun penuh keyakinan. Bu Lastri berhenti sejenak di tengah ruangan, lalu menatap ke arah para tamu dan keluarga besar kepala Desa Darmadi. "Sebelum ibu pergi, ibu hanya ingin mengatakan satu hal," ujarnya lembut namun tegas. "Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Karena terkadang, yang terlihat sederhana justru menyimpan kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan harta." Semua terdiam. Tak ada yang berani menatap matanya. Nadia yang masih berlutut kini menutup wajahnya dengan kedua tangan,
Tangisnya semakin keras. "Bu, tolong jangan pergi, saya mohon maaf, saya menyesal," ucapnya terisak. Namun Bu Lastri hanya menatapnya sekilas, lalu berkata dengan suara lirih yang menenangkan, "Ibu sudah memaafkanmu, Nak. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti harus tetap bersama. Kadang, jarak adalah cara terbaik agar seseorang belajar tentang arti hormat dan penyesalan." Raffi menunduk dalam, hatinya berat, namun ia tahu keputusan ibunya sudah bulat. Ibu benar. Tidak ada cinta yang bisa tumbuh di atas penghinaan. Mereka berdua lalu melangkah meninggalkan pelaminan. Suara langkah mereka terdengar lembut, tapi setiap langkah seolah menggores hati semua orang di ruangan itu. Beberapa tamu mulai menangis pelan, sebagian lagi menatap pintu keluar dengan pandangan kosong. Saat pintu gedung tertutup, suasana yang tersisa hanyalah sunyi dan rasa malu. Nadia masih terduduk di lantai, gaun putihnya kini kusut dan basah oleh air mata. Kepala Desa Darmadi berdiri diam, menatap anaknya tanpa kata. "Hari ini, kamu baru kehilangan seseorang yang tidak ternilai, Nak," ucapnya pelan. Di luar gedung, Bu Lastri menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik lembut, "Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah menunjukkan mana hati yang tulus dan mana yang hanya mencintai rupa." Raffi menunduk, menahan air mata. "Ibu, aku berjanji, aku akan selalu membanggakan Ibu, bukan dengan harta, tapi dengan cara memperlakukan orang lain sebagaimana Ibu mengajarkanku." Bu Lastri tersenyum hangat, menggenggam tangan anaknya lebih erat. "Amin, Nak. Ibu tak butuh apapun selain itu." Mereka pun berjalan perlahan meninggalkan gedung megah itu, sementara di dalam sana, pesta yang semula penuh tawa berubah menjadi pelajaran hidup yang akan diingat semua orang selamanya.